Perkenalkan, nama saya Loni Wadu, NIM 1803030181, tugas mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tanda besar yang mencakup berbagai aliran pemikiran. Ada kesepakatan umum bahwa penelitian kualitatif paling baik digunakan untuk menjawab mengapa dan bagaimana pertanyaan penelitian, tetapi tidak seberapa banyak atau sejauh mana pertanyaan. Kata how can, juga sering digunakan dalam pertanyaan penelitian tentang penelitian kualitatif. Ini biasanya membutuhkan pertanyaan dan jawaban terbuka, tertutup, misalnya ya atau tidak, skala ordinal atau metrik. Seorang peneliti terlatih dalam metode tertentu, odologi, kata eksperimen, laboratorium atau ekonometrik, dapat melihat dunia melalui sejauh mana lensa atau hanya tertarik untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan sejauh mana masalah. Pendekatan Gioia menggunakan platform R membahas 5 karakteristik umum kualitas penelitian kualitatif yang kami anggap perlu untuk melakukan penelitian kualitatif. Pertama, penelitian kualitatif adalah proses yang berulang dan muncul. Artinya, itu penelitian kualitatif jarang bergantung pada proses satu kali dalam menghasilkan temuan. Itu bergantung pada beberapa perbandingan bolak-balik antara data dan teori, dan cukup sering di antara analisis yang dihasilkan oleh analisis data yang terlibat dalam proyek penelitian dan lain-lain. Ini muncul karena peneliti kualitatif tidak menentukan penelitian sebelumnya, hasil di awal atau membatasi, atau pengamatan dan analisis berdasarkan suatu tertentu prakonsepsi atau ide, model, kerangka atau teori di awal suatu penelitian. Sebaliknya, peneliti mengikuti logika, membiarkan data berbicara, atau memungkinkan data untuk mengungkapkan pola atau proses untuk dirinya sendiri. Akibatnya sering dilakukan penelitian kualitatif terlihat lebih berantakan daripada penelitian kuantitatif karena prosesnya tidak linear. Paradigma utama dalam penelitian kualitatif. Di antara pendekatan penelitian kualitatif yang berbeda, pendekatan Gioia pada dasarnya interpretivis, konstruktivis, atau apa yang kita sebut interpretivisme sistematis. Hanya itu saja yang mengandalkan epistemologi interpretivis, tetapi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistematis. Pendekatan Yin-Est Hart adalah empiris positif atau yang kita sebut sebagai post kualitatif. Positivisme yaitu menerapkan epistemologi positif pada data kualitatif. Delangley, pendekatannya adalah realis kritis atau yang kita sebut sebagai realisme pluralistik. Artinya ia bergantung pada epistemologi realitas kritis tetapi mengadopsi pluralistik. Tidak ada gaya tertentu lebih disukai pendekatan untuk melakukan penelitian. Ada banyak ruang untuk kreativitas dan improvisasi dalam menerapkan masing-masing pendekatan tersebut. Juga pendekatan ini tidak kata terakhir tentang bagaimana penelitian kualitatif harus dilakukan, tetapi sebaliknya terus berkembang dan meningkat. Intinya,
Mereka berfungsi sebagai peta untuk membantu memandu sarjana di bidang beasiswa kualitatif yang luas. Bagaimana melakukan kualitatif berbasis Kakdas penelitian? Pengertian mengartikulasikan pertanyaan penelitian sebagai pendekatan praktik terbaik untuk penelitian. Seseorang harus memulai studi kualitatif dengan bertanya, membuat pertanyaan, penelitian yang jelas, berguna dan bermakna. Ini diperlukan tidak hanya karena menjaga gerbang dan pembaca sering mencarinya, tetapi juga karena mengartikulasikan pertanyaan penelitian. Yang pertama, membantu peneliti untuk tetap fokus dalam menjawab suatu pertanyaan menyeluruh atau terutama mengingat sifat penelitian kualitatif yang berantakan suatu pertanyaan yang menyeluruh, terutama mengingat sifat penelitian kualitatif yang berantakan dan panjang. Dan yang kedua, memudahkan reviewer dan editor jurnal untuk segera memahami makalah kualitatif dan menghemat waktu dalam memeriksa apakah naskah telah menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana biasanya membutuhkan jawaban panjang versus pendek, yang mana bertautan dengan sifat data kualitatif terbuka. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali membutuhkan penjelasan tentang proses, peristiwa, atau mekanisme. Kedua, umum untuk penelitian untuk merancang penelitian kualitatif yang berisi beberapa pertanyaan penelitian, terutama dalam proyek longitudinal atau kompleks. Melakukan tinjauan pustaka. Proses menemukan, mempertajam, dan membingkai pertanyaan penelitian seringkali melibatkan tinjauan pustaka. Awal dari suatu topik atau bidang minat penelitian. Prosesnya adalah siklus bolak-balik daripada linear untuk memastikan bahwa pertanyaan penelitian adalah sesuai untuk studi kualitatif dan pertanyaan yang diajukan dapat membuat original dan kontribusi yang kuat untuk suatu bidang. Sebagai konsekuensi bolak-balik antara literatur dan pertanyaan penelitian, seorang peneliti dapat mengubah aslinya pertanyaan penelitian atau perbaiki pertanyaan penelitian, atau cukup ubah perspektifnya. Ketika melakukan penelitian kualitatif, peneliti bisa mengamati tak terduga belum fenomena yang sangat menarik selama penelitian dan kemudian memutuskan untuk membingkai ulang pertanyaan dan di tengah proyek penelitian. Menulis tinjauan pustaka awal dalam naskah penelitian seringkali terdengar banyak lebih mudah daripada proses sebenarnya. Berbagai strategi berhasil digunakan oleh ulama yang berbeda. Pendekatan dapat membuahkan hasil karena membantu peneliti mengembangkan kondisi batas atau kondisi keadaan di mana teori memegang. Teori atau konsep. Pendekatan lain adalah dengan meminjam literatur dari bidang lain untuk mengembangkan bidang baru, pemahaman dan penjelasan di bidang yang berbeda. Misalnya, membawa sosial kritis teori di bidang kewirausahaan sosial. Namun pendekatan lain adalah memilih yang baru konteks. Dengan demikian, sastra baru memperkaya perbincangan dalam suatu bidang penelitian. Misalnya mafia, studi topik yang biasanya dimuat dalam studi kriminalitas, hingga bidang keorganisasian, studi manajemen. Dua pendekatan terakhir, penelitian kontraintuitif dan meminjam dari bidang lain, memilih sampel,
Haruskah saya mengambil sampel satu kasus atau beberapa kasus? Satu kubu positif kualitatif, berargumen dengan tegas untuk beberapa kasus sebagai pendekatan terbaik untuk pengambilan sampel karena memfasilitasi replikasi teoritis karena kasusnya dirancang untuk mencakup kondisi teoritis yang berbeda, yang memprediksi hasil yang kontras tetapi untuk alasan yang dapat diprediksi. Jelas, penelitian kualitatif tidak mencari untuk mencapai generalisasi statistik atau generalisasi untuk populasi, tetapi untuk menemukan wawasan baru atau mengembangkan konsep atau proses baru atau analitis generalisasi. Menyusun protokol wawancara. Sebagian besar penelitian kualitatif melibatkan beberapa bentuk wawancara kualitatif. Sebuah antara tampilan protokol biasanya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan untuk memastikannya bahwa pertanyaan yang akan diteliti diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa peneliti mengadopsi protokol wawancara terstruktur, sementara yang lain mengadopsi semi-protokol terstruktur. Protokol wawancara semi-struktur lebih umum digunakan oleh para sarjana karena fleksibilitasnya dan sangat cocok untuk ditemukan, dijelajahi, atau mengembangkan penjelasan dari dan perspektif baru atau alternatif tentang realitas sosial. Sebagai peneliti memasuki lapangan dan melakukan wawancara, mereka sering membingkai ulang atau menyempurnakan pertanyaan dalam protokol wawancara untuk fokus langsung pada pertanyaan mereka dan karenanya mempertajam temuan mereka. Seorang peneliti harus ingin tahu, waspada, dan refleksif untuk menilai apakah sebuah protokol wawancara berfungsi untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Itu mudah menjauh dari topik inti, terutama jika seorang informan sangat cerewet dan termasuk banyak tanggapan yang tidak relevan untuk pertanyaan yang diajukan, atau tidak terlalu artikulasi atau reflektif. Mengumpul data. Peneliti juga harus merangkul triangulasi data dalam program pengumpulan data. Artinya, meskipun wawancara mendalam adalah data primer yang digunakan secara kualitatif penelitian, mengumpul data tambahan melalui dokumen, observasi, artikel berita, situs web, postingan media sosial, atau informasi visual seperti foto dan video meningkatkan data. Pendekatan secara bertahap mendapatkan penerimaan di jurnal ilmiah utama. Tetapi jika mungkin, jika jarak dan sumber daya tidak menimbulkan batasan, wawancara tatap muka jauh lebih baik karena memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena. Misalnya, kepada memahami stigma, seseorang dapat mewawancarai petugas kebersihan jalan di tempat kerja. Menganalisis data. Bagian terpenting dari analisis data dalam penelitian kualitatif berbasis QIDAS adalah proses pengkodean. Pengodean di sini berarti membuat label yang paling baik, merangkum kalimat, frasa, paragraf, atau badan teks hingga dapat dengan mudah diidentifikasi dan direkam. Meringkas temuan dengan teori. Langkah terakhir dari analisis data adalah meringkas semua temuan menjadi atau mencapai penutupan. Dalam melakukan itu, seorang peneliti merancang diagram proses atau model proses yang dibumikan, yang menggambarkan hubungan antara peristiwa, aktivitas, atau konstruksi yang diidentifikasi dalam data.
Ini adalah tahap di mana peneliti mengajukan teorinya tentang suatu partikel, fenomena sosial sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Biasanya, seseorang peneliti akan menulis bagian ini dengan terlebih dahulu membahas teori atau model proses secara umum, dan kemudian menjelaskan secara lebih rinci menggunakan judul atau subpost, dan penawaran menggunakan daging atau data konkret. Untuk mengilustrasikan cara kerja model proses, tidak ada aturan yang ditetapkan dalam menyusun model proses atau teori dasar, tetapi itu adalah proses berulang. Konsistensi dalam menggunakan terminologi penyeimbangkan. Oke, sekian dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa menonton, like, dan subscribe. Terima kasih.